أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi yang berbahagia ini, di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan kembali menggali sejarah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita bisa mengambil informasi-informasi yang sahih yang datang dari para ulama tentang kisah-kisah mereka yang barangkali bisa menjadi pelajaran atau bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah mereka dan mungkin bisa kita aplikasikan atau bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat dan hadis agar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan-jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Artinya dengan hadis-hadis, dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam beragama. Peganglah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, dan mereka sudah mendahului kita. Artinya mereka-mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah selamat dari segi dunia mereka, sukses mereka di dunianya, di akhirat mereka juga sudah selamat dari ujian dunia ini. Sehingga layaklah mereka untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan. Beda dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Kita kalau mencontoh orang-orang yang masih hidup di dunia, belum ada jaminan mereka itu selamat, husnul khotimah ketika meninggal dunia. Adapun sahabat-sahabat Rasulullah, mereka itu ketika meninggal dunia, mereka telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik agama mereka, bagus agama mereka. Di dalam beragama mereka bersemangat untuk mengamalkannya. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di zaman kita, siapa orang yang masih hidup untuk kita jadikan panutan? Anggaplah kiai fulan, anggaplah syekh fulan, anggaplah ulama fulan. Siapa yang akan menjamin syekh fulan, kiai fulan, dia akan bisa istiqomah untuk berada di atas agama ini sampai di akhir hayatnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan banyak dalam sebuah kisah-kisah disebutkan para ulama-ulama yang dulunya rajin menulis, tapi di akhir-akhir hayatnya ada yang murtad. Bahkan ada seorang muazzin yang kerjaannya tukang azan, tapi di akhir-akhir hayatnya dia murtad. Banyak yang seperti itu, dan hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak ayat, banyak hadis
agar kita senantiasa di dalam beragama ini untuk senantiasa mengikuti tata cara yang telah diajarkan Rasul dan yang telah dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila kita berpaling dari jalannya para sahabat, kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan tersimpangkan dari jalan yang benar, akan tersesat dari jalan yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah Rasul, tapi dia tinggalkan sengaja membangkang kepada Rasulullah sallallahu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti jalan-jalan selain daripada jalan para sahabat. Tidak mau mengikuti jalan-jalan para sahabat. Artinya di dalam beribadah ini kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan A, B, C. Terkadang kita ketika membaca hadis, kita tidak mengerti maksudnya apa. Terus siapa yang harus menafsirkan hadis tersebut? Kata para ulama, tentu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka mengerti apa yang dimaksud oleh hadis-hadis tersebut. Oleh karenanya kalau kita tidak mengambil dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjelasan para sahabat, maka kita akan terjamin, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut akan tersesat dari jalan yang benar. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah letak pentingnya kita mengambil informasi-informasi tentang para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali dari informasi yang sahih atau informasi yang benar tersebut kita bisa mengambil pelajaran untuk kita kembangkan lagi, untuk kita amalkan lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Adapun nama beliau Ali, kemudian nama bapaknya adalah Abu Thalib. Nama ibunya adalah Fatimah bintu Asad. Nama ibunya adalah Fatimah. Nanti beliau juga akan menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Jadi istrinya bernama Fatimah, nama ibunya juga adalah Fatimah. Ayahnya bernama Abu Thalib. Adapun saudara-saudara kandung beliau, yang pertama adalah Thalib. Nama kakak pertamanya adalah Thalib, sehingga ayah beliau diberi gelar dengan kunyah Abu Thalib. Bapaknya si Thalib. Nah, kakak yang paling pertama, kakaknya Ali adalah Thalib. Kemudian di antara saudaranya lagi adalah Aqil. Di antaranya lagi adalah Ja'far. Kemudian istri beliau adalah Fatimah. Adapun istri-istri yang lainnya juga ada. Beliau memiliki istri yang banyak. Di antaranya yang masyhur yang dikenal adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun paman-paman beliau, artinya saudara ayah beliau, sangat banyak sekali. Disebutkan ayahnya di dalam satu keluarga itu memiliki saudara sebanyak 18 orang. 14 laki-laki, 15 sama ayahnya, kemudian 3 orang perempuan. Jadi total semua saudara bapaknya berjumlah 18 orang. Namun Rasulullah SAW hanya menemui saudara-saudara bapaknya semasa hidup Rasulullah SAW hanya 5 orang saja. Jadi 13 orangnya telah mendahului Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW belum sempat berjumpa dengan paman-pamannya tersebut, kecuali hanya 5 orang saja. 4 orang pamannya dan 1 orang bibinya. Dari 4 orang pamannya ini, yang masuk Islam hanya 2 orang, dan yang kafir 2 orang. Bibinya 1 orang yang bernama Safiyah, juga termasuk dalam golongan umat Islam yang
mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dalam kategori seorang sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang saudara paman Ali bin Abi Thalib juga termasuk pamannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali itu saudara sepupu. Artinya ayah Ali bin Abi Thalib ini yang bernama Abu Thalib dengan ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, mereka adik kakak. Jadi 4 paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ditemui semasa hidup Rasulullah SAW, 2 kafir, 2 muslim. Siapa mereka yang kafir? Yang kafir adalah termasuk ayahanda Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Thalib. Kemudian siapa lagi paman Rasulullah SAW yang kafir? Abu Lahab. Sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lahab menjelaskan tentang paman Rasulullah SAW yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Tapi berbeda sekali dengan pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib, yaitu ayahanda dari Ali bin Abi Thalib. Perbedaannya adalah memang dia tidak sempat untuk bersyahadat kepada Rasulullah SAW, akan tetapi beliau pasang badan. Beliau membela dakwah Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjamin selama beliau masih hidup tidak akan ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW berdakwah. Tapi itulah takdir, Allah berkehendak bahwasanya Ali bin Abi Thalib meninggal wafat dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Adapun 2 pamannya yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi? Hamzah. Inilah 4 paman Rasulullah SAW yang beliau sempat bertemu semasa hidup Rasulullah SAW. 2 masuk Islam dan 2-nya masih dalam keadaan wafat dalam keadaan kafir, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bibinya yang bernama Safiyah dan termasuk para sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan beliau. Apa saja keutamaan Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan khusus, posisi khusus yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kedudukan yang khusus dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah SAW seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Bukan dari sisi kenabian, kata para ulama. Kadang-kadang ada orang-orang yang menyalahgunakan hadis yang sahih ini untuk menguatkan pendapatnya yang menyimpang. Apa di antaranya? Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu kedudukannya sama seperti Nabi. Kedudukannya mungkin lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Jibril salah dan keliru di dalam menyampaikan wahyu. Ini adalah pendapat-pendapat sebagian orang-orang Syiah yang mereka mengatakan, mereka yang hulu kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan bahwasanya yang berhak harusnya mendapatkan risalah kenabian dan kerasulan itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena Jibril keliru, karena Jibril berkhianat, dia menyampaikan risalah itu kepada Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Buktinya apa? Ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan posisi Ali itu di sisiku sebagaimana posisinya Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Nabi Harun nabi, seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Musa juga seorang nabi dan seorang rasul. Makanya kata para ulama, penjelasannya bukan dari segi kenabian, akan tapi dari segi keakraban dan kedekatan dan dari segi persaudaraan. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa memiliki kedudukan khusus. Artinya Nabi Harun itu memiliki kedudukan khusus di sisi Nabi Musa, bukan hanya dari sisi kenabian, bukan dari sisi kerasulan saja, tapi mereka juga bersaudara, akrab, bahkan mereka bekerja sama, saling tolong menolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa ingin menemui Allah 40 hari bermunajat kepada Allah,
untuk mengharapkan wahyu yang turun, Nabi Musa menitipkan umatnya kepada Nabi Harun. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW terkadang safar beberapa hari, mungkin berbulan-bulan harus meninggalkan para sahabat-sahabat di Madinah. Terkadang Rasulullah menitipkan sahabat-sahabat laki-lakinya, sahabat-sahabat perempuannya di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah dari sisi kedekatan, bukan dari sisi kenabian. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kedudukan yang khusus dimiliki oleh Ali di sisi Nabi Muhammad SAW bukanlah dari sisi kenabian dan kerasulan, akan tetapi dari segi kedekatan. Beliau ini berdua karena beliau bersaudara, dan beliau juga termasuk orang yang senantiasa sehari-hariannya berdua, dan jarang sekali mereka itu terpisah lama kecuali dalam keadaan safar Rasulullah SAW atau Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah-daerah untuk berdakwah. Nanti ada kisah-kisah di mana Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah. Ini keutamaan yang pertama, yaitu Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah SAW. Apa bukti bahwasanya Ali memiliki kedekatan, keakraban dengan Rasulullah SAW? Buktinya adalah sebuah kisah di mana Rasulullah SAW di awal-awal Islam datang, Rasulullah SAW diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Di hadis ini dijelaskan ibadah salat. Ketika itu Rasulullah SAW ingin mengerjakan salat, beribadah kepada Allah. Tapi di awal-awal Islam datang, Rasulullah SAW belum berani menunjukkan kaifiyah salat, bagaimana salat beribadah kepada Allah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Karena kalau apabila Rasulullah SAW salat beribadah kepada Allah dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah, pastilah orang-orang kafir Quraisy ketika itu akan mengintimidasi, akan mencelah, mengejek, atau mungkin bisa menyiksa Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah SAW akhirnya mengambil aman. Beliau pergi keluar dari kota Mekah ketika ingin sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Keluar di malam hari, di mana orang-orang kafir Quraisy telah tidur. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Ali bin Abi Thalib di luar kota Makkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sulitnya Rasulullah SAW untuk mengamalkan ibadah atau beribadah, mengamalkan agama yang telah beliau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sholat saja beliau harus bangun di tengah malam dan beliau harus mengerjakannya di luar kota Makkah. Lalu tanpa diketahui diikuti oleh bapaknya Ali yang bernama Abu Thalib. Diam-diam Abu Thalib pun terbangun melihat anaknya Ali kenapa malam-malam terbangun. Ketika itu diikuti, Ali ini ternyata menemui Rasulullah SAW dan telah berjanji, bersepakat untuk bertemu di tempat si fulan. Diikuti oleh Abu Thalib. Ketika sampai pada suatu tempat di mana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didapatilah, lalu ketahuanlah, terbongkarlah bahwasanya Rasulullah SAW keluar bersama Ali bin Abi Thalib untuk beribadah kepada Allah. Terjadilah komunikasi di antara mereka, dan bahkan terlihat dari wajah Rasulullah, dari wajah Ali bin Abi Thalib, wajah ketakutan karena didapati dipergokin oleh Abu Thalib. Terlihat dari wajah Rasulullah SAW ketakutan di saat itu. Lalu Abu Thalib berkata kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ma hadzal din alladhi tadinu bihi." Ini agama apa yang kamu beragama di atasnya? Artinya dari segi salatnya, ini bukan agama nenek moyang kita ini. Ini agama apa? Kata Abu Thalib, "Ya wahai ammi, wahai pamanku, hadza dinullah wa dinu malaikatihi wa dinu rusulihi wa dinu abina Ibrahim."
Ini adalah agama Allah. Ini agama para malaikat, wahai pamanku. Bahkan ini adalah agama para rasul-rasul dulu. Dan ini adalah agama nenek moyang kita yang bernama Ibrahim. Atau dalam hadis yang lain, Rasulullah menjawab, ba'athani rasulan, wahai pamanku, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Ilal ibad, kepada hamba-hamba, wa anta ammi, dan engkau wahai pamanku ahakku man bazaltu lahu nasiha wa da'autuhu ilal huda, dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah ini. Engkau wahai pamanku orang yang lebih berhak untuk aku bersemangat agar aku bisa memberikan hidayah kepadamu wahai pamanku. Wa ahaqqu man ajabani ilaihi wa a'anani alaihi, dan engkau wahai pamanku termasuk orang yang harusnya lebih berhak untuk mengijabah dakwaku, dan engkau harusnya pamanku lebih berhak untuk menolong dakwaku ini. Apa jawaban pamannya? Pamannya berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, artinya wahai keponakanku, inni la astati an ufariqa dina abai. Mohon maaf wahai ponakanku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Aku belum mampu atas ejekan dari saudaraku, dari orang-orang terdekatku. Aku belum bisa mengamalkannya. Aku tahu agama yang kau bawa ini benar, tapi aku belum mampu untuk ikut dan mengamalkannya, untuk bersyahadat, apalagi untuk mengerjakan apa yang kamu kerjakan ini. Saya malu karena saya sebagai orang pembesar, sebagai tokoh di masyarakat. Mohon maaf, saya belum bisa. Namun yang menarik dari apa percakapan ini atau pembicaraan ini adalah walakin, kata Abu Thalib mengatakan, akan tetapi, wallah, demi Allah, la yakhlus ilaika bi syai'in taqrahu ma bakaitu. Selama aku masih ada, selama aku masih hidup, tidak akan ada orang yang berani mengganggu dakwamu. Silahkan wahai keponakanku, yang tadinya kamu kalau salat harus pergi keluar dari kota Mekah, sekarang silahkan. Apa yang engkau inginkan untuk mengamalkan syariat-syariat Islam ini, kerjakan. Tidak ada lagi rasa takut pada dirimu. Artinya pamannya Abu Thalib ini sudah menjamin keselamatan keponakannya ketika berdakwah. Sudah berani pasang badan, pagar betis. Siapa orang yang berani mengganggu Rasulullah, hadapi dulu Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah pembesar di kota Mekah dan termasuk orang yang disegani. Kalau Rasulullah SAW ketika berdakwah didampingi oleh Abu Thalib, maka tidak ada orang-orang kafir Quraisy akan berani mengganggu. Oleh karenanya kalau kita lihat, Abu Thalib ini sebenarnya hanya tinggal satu langkah lagi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal satu langkah lagi. Karena apa yang beliau dapati dari ponakannya sudah lengkap sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan keilmuan kita yang sudah ngaji misalnya berpuluhan-puluhan tahun, maka kata para ulama, Abu Thalib ini tentu orang yang paling berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang berilmu di saat ini. Anggaplah para ulama fulan memiliki hafalan hadis, hafal ayat-ayat Al-Quran, paham tafsiran Al-Quran, maka Abu Thalib termasuk orang yang sangat paham, sangat mengetahui tentang seluk-beluk agama Islam ini, karena memang beliau senantiasa menemani Rasulullah SAW berdakwah. Akan tapi itulah hidayah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak untuk diberikannya kepada si fulan A, B, C, maka Allah akan berikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada si fulan, maka Allah akan halangi hidayah tersebut, termasuk kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, termasuk tidak diberikan hidayah taufik ini. Akan tetapi kalau hidayatul ilmi, hidayatul irsyad, petunjuk ilmu, beliau telah dapatkan. Beliau telah hafal banyak hadis-hadis dari Rasulullah, beliau bahkan hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran, namun hidayatul taufik tidak beliau dapatkan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi dalam riwayat yang lain tentang percakapan mereka berdua, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu didapati dan dipergokin oleh Abu Thalib.
Abu Thalib ketika itu bertanya kepada anaknya. Kalau tadi kepada Rasulullah SAW langsung, kalau sekarang ini Abu Thalib bertanya kepada Ali. Supaya Abu Thalib ini mendapatkan jawaban yang memuaskan dari anaknya pula. Kalau tadi dari keponakannya. Wahai Ali, ya bani, wahai anakku, ma hadha ad-din alladhi anta alaihi. Apaan ini? Apa yang kamu lakukan ini? Dan agama apa yang kamu berada di atasnya ini? Kata anaknya jawab, ya abati, wahai ayahanda, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqtuhu, dan aku membenarkan apa yang datang pada diri Rasulullah. Jadi apa yang datang dari Allah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, aku benarkan itu semua wahai ayahanda. Wa shallaitu ma'ahu, dan aku ikut salat. Ini namanya ibadah salat wahai ayahanda. Aku salat bersama keponakanmu yang bernama Muhammad tersebut. Wattaba'tuhu, dan aku senantiasa mengikutinya di dalam beragama. Lalu Abu Thalib pun berkata kepada anaknya, berpesan, dan pesan ini juga sangat menarik. Apa pesannya? Amma innahu lam yada'ka illa ila khairin falzamhu. Sesungguhnya agama yang engkau di atasnya ini, wahai anakku, tetaplah kamu berpegang teguh di atasnya, karena tidak mungkin Muhammad ini, keponakanku ini, akan meninggalkan kamu kecuali itu adalah di atas kebaikan. Artinya apa yang diajarkannya kepadamu ini, wahai anakku, maka itu pasti sebuah hal yang baik untukmu, untuk kamu ikuti. Inilah pesan ayahandanya. Tapi ayahnya karena memang gengsi, karena memang dia adalah pembesar, karena memang beliau itu segan dengan saudara-saudaranya yang lain, dengan pembesar-pembesarnya yang lain, akhirnya beliau enggan untuk mengamalkan pesannya sendiri kepada anaknya. Padahal dia berpesan kepada anaknya untuk senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, tapi dia sendiri tidak melakukan itu karena gengsinya beliau dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau ada pertanyaan misalnya, salat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan salat yang 5 waktu. Karena Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu perintah salat 5 waktu ini sebelum beliau hijrah. Jadi sebelum hijrah ini salat 5 waktu sudah diturunkan. Berapa tahun sebelum hijrah? Ada ulama yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ada ulama yang mengatakan 1 tahun setengah sebelum hijrah, salat 5 waktu ini telah diwajibkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti ketika di Mekah salat 5 waktu ini sudah diwajibkan. Ada lagi ulama mengatakan bukan salat 5 waktu, akan tetapi salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu sebelum diturunkan salat 5 waktu ini. Jadi kalau dulu belum turun perintah salat 5 waktu, ternyata ada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikerjakan di malam hari. Kalau kita disebut dengan salat tahajud, dan sunnahnya dilakukan di sepertiga malam terakhir. Dulu salat tahajud itu adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Akan tetapi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, melihat di siang harinya mereka beraktivitas, kemudian kalau diwajibkan salat malam ini kepada mereka dan kemudian mereka harus bangun di tengah malam untuk mengerjakan salat, pastilah akan memberatkan kaum muslimin, sehingga turunlah salat 5 waktu dan menggugurkan kewajiban salat malam. Jadi salat malam itu dulunya wajib, sekarang gugur, terhapus hukum wajibnya menjadi sunnah. Sehingga kalaulah kita mengerjakannya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan, tapi kalau memang kita capek dan tidak mampu dan tidak sanggup terbangun untuk mengerjakan salat tahajud tersebut, tidak pun kita termasuk orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu kewajiban salat sebelum diturunkan salat 5 waktu itu adalah salat malam yang merupakan salat tahajud pada syariat kita sekarang ini yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kewajiban ini masih berlaku sampai saat ini, tentu
segelintir orang saja yang akan mampu untuk mengerjakannya. Jangankan di tengah malam kita harus bangun. Yang di saat ini hanya sholat 5 waktu yang kita masih terjaga pada waktu-waktu tersebut, masih banyak orang-orang yang melalaikannya. Hanya 5 waktu. Dan bukan pada waktu-waktu istirahat kita yang nyenyak, bukan pada waktu-waktu kita istirahat yang mungkin tidak sadarkan diri lagi. Di waktu-waktu yang mudah bagi kita untuk mengerjakannya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang terlalai dari mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan yang telah dapat mengerjakan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kaum muslimin kita yang lainnya agar senantiasa mereka bisa menjaga sholat 5 waktu tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam. Jadi di antara al-awwalun as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam ini dari golongan anak-anak. Di saat itu Ali bin Abi Thalib masih anak kecil. Beliaulah orang yang pertama sekali masuk agama Islam. Nah, itu karena memang beliau tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama yang mengkisahkan apa sebabnya Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Rasulullah SAW, diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata para ulama karena memang pertama Rasulullah SAW dulu sedih karena baru saja beliau ditinggal mati oleh putra kesayangannya yang bernama Ibrahim. Sampai-sampai di saat itu Rasulullah SAW sedih, menangis, mengalir air matanya di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Dilihat oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ini air mata apa?" Artinya para sahabat itu mengira Rasulullah SAW tidak sabar dalam musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW senantiasa membuat para sahabatnya, menasihati sahabat-sahabatnya untuk bersabar. Sabar. Tapi ketika musibah itu mengenai dan menimpa Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW tidak sabar? Sehingga para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, itu air mata apa? Kenapa Anda menangis?" Ketika anak atau putra Anda yang masih kecil ketika itu masih usia 16 bulan, setahun lebih, wafat, meninggal dunia, menangislah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ini adalah air mata rahmah, kasih sayangku kepada anak tersebut." Sehingga bentuk kecintaan tersebut Rasulullah SAW sedih. Sedihnya di sini tidak sampai terlalu berlebihan. Dan untuk menghibur kesedihan tersebut, Rasulullah SAW mengambil anak pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk beliau asuh. Ini adalah riwayat yang pertama menjelaskan. Riwayat yang kedua, karena sempitnya ekonomi pamannya. Pamannya Abu Thalib, di antara deretan paman-paman Nabi Muhammad SAW itu yang paling miskin adalah Abu Thalib. Dan bukan hanya paling miskin, anaknya banyak. Artinya udah miskin, anaknya banyak lagi. Nah, timbullah rasa kasihan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu sudah menikah dengan Khadijah. Khadijah memiliki harta yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW juga ingin membalas jasa pamannya. Karena Rasulullah SAW waktu kecil itu dipelihara, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, untuk membalas jasa tersebut, Rasulullah SAW mengambillah salah satu dari anak pamannya untuk diasuh. Ketika itu Rasulullah SAW ngobrol sama pamannya yang satu lagi, Abbas. Al-Abbas ini termasuk paman Rasulullah SAW yang ekonominya juga bagus. "Wahai pamanku, itu lihat Abu Thalib, kasihan. Ekonominya sempit, anaknya banyak. Bagaimana kalau kamu ngambil satu anaknya untuk diasuh, saya satu?" Kata pamannya Al-Abbas, "Baik, saya setuju. Kamu ngambil siapa?" "Ntar dulu, kita datang dulu menemui Abu Thalib. Ini pembicaraan kita ini disetujui atau tidak?" Akhirnya Nabi Muhammad dan pamannya Abbas menemui Abu Thalib dan meminta izin, "Wahai Abu Thalib, saya berkeinginan untuk mengasuh salah satu anakmu, siapa saja yang kamu izinkan?" Kata Abu Thalib, "Silahkan ambil Ali bin Abi Thalib." Ali bin Abi Thalib diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Abbas pun minta izin, "Wahai Abu Thalib, saya juga minta izin. Siapa kira-kira dari keponakan saya ini yang boleh saya asuh?" Kata Abu Thalib menjawab, "Ambil Ja'far."
Jadi Ja'far termasuk saudaranya Ali bin Abi Thalib yang diasuh oleh pamannya Al-Abbas. Nah, inilah beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kenapa awal mulanya Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah SAW dan diasuh bersama Rasulullah, karena memang pertama karena kesedihan dan untuk menutup kesedihan tersebut, yang kedua karena memang melihat ekonomi pamannya sempit, lalu Rasulullah SAW berinisiatif untuk membantu pamannya agar terkuranglah beban atau berkuranglah beban pamannya tersebut dari segi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya. Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan yang ketiga, yaitu dijamin mati syahid. Artinya telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya dan di masa hidup Rasulullah SAW bahwasanya Ali bin Abi Thalib ke depannya beliau akan mati syahid. Dan mati syahid ini adalah mati yang sangat mulia dalam Islam. Mati syahid adalah mati dalam keadaan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan dalam keutamaan yang dimiliki oleh Abi Thalib adalah beliau nantinya, kata Rasulullah SAW, akan mati syahid. Dalam kisah ini diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dulu, kata Abu Hurairah, dulu Rasulullah SAW pernah naik ke Gua Hira. Di Jabal Nur, di Gunung Nur, di puncak Gunung Nur itu ada sebuah gua yang bernama Gua Hira, tempat di mana awal pertama sekali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Naiklah Rasulullah SAW mungkin ingin bernostalgia, karena dulu pertama sekali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu di Gua Hira ini. Nah, ketika setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW tidak pernah lagi naik ke Gua Hira ini kecuali bersama sahabat-sahabatnya, mungkin untuk menceritakan inilah gunung yang pertama sekali ya saya mendapatkan wahyu di sana. Akhirnya Rasulullah naiklah ke gunung tersebut dan membawa beberapa sahabat. Yang dibawa ke atas untuk mendaki gunung tersebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, jadi 4 orang bersama 5 bersama Rasulullah. Naiklah Rasulullah sampai di puncak gunung. Gunung tersebut bergoncang, bergetar. Bukan bergetar, kata para ulama, gunung ini tidak setuju, bukan karena murka gunung tersebut dinaiki oleh mereka-mereka tersebut, akan tetapi kata para ulama saking senangnya gunung tersebut. Jadi saking gembiranya gunung tersebut karena dinaiki oleh orang-orang yang mulia, gunung tersebut bergembira. Gembiranya dia menunjukkan rasa kegembiraannya, dia bergemetar, bergoncang. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada gunung tersebut, "Ihda, wahai gunung, tenang." Ihda itu artinya tenang, diam wahai gunung. Innama alaika nabi, sesungguhnya di atas puncak gunungmu ini ada seorang nabi, maksudnya Rasulullah SAW, wasiddiqun, dan seorang siddiq yang bernama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, wasyahid, dan kemudian Ali yang dia akan mati syahid. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah diprediksi oleh Rasulullah SAW nanti beliau wafat, meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Dan beliau mati syahid akan ada pembahasan khusus nanti mungkin di akhir. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya ada beberapa pemberontak dari kalangan Khawarij. Khawarij itu kalau kita terjemahkan ya pemberontak lah, pemberontak pemerintahan yang sah. Lalu mereka ingin menggulingkannya. Bahkan ada tindakan yang ekstrim daripada itu. Kalau mungkin dulu kalau kita bahasakan untuk mendekati pemahaman saja, kalau kita mungkin bahasakan sekarang seperti apa yang dilakukan oleh PKI dulu terhadap jenderal-jenderal. Nah, ini juga dulu dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap para pemimpin-pemimpin umat Islam. Di antaranya 3 orang dari kalangan orang-orang Khawarij yang bernama Abdurrahman, namanya sangat bagus sekali, Abdurrahman bin Muljam, dalam riwayat yang bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ini bersama teman-temannya lagi yang bernama satu lagi adalah Abu Bakar, bukan Ammar bin Bakar At-Tamimi, kemudian Al-Barak, yang ketiga Al-Barak bin Abdullah At-Tamimi. Nah, 3 orang ini bersepakat mereka untuk menculik 3 para penguasa-penguasa kaum muslimin, 3
pejabat-pejabat kaum muslimin di saat itu, 3 orang ini, dan ingin mereka culik, bahkan kalau bisa dibunuh di tempat ya dibunuh. Dan mereka bersepakat untuk membunuh para sahabat-sahabat, para pejabat-pejabat tersebut di subuh hari, di mana mereka untuk keluar dari rumah mengerjakan sholat subuh. Jadi di perjalanan Ali bin Abi Thalib dan diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, juga pejabat di saat itu. Kemudian Amr bin Abil As juga termasuk pejabat di Mesir di saat itu. Nah, 3 sahabat ini bersepakatlah, 3 orang Khawarij tadi, untuk mencari bagaimana cara membunuh mereka semuanya ini. Akhirnya mereka bersepakat, kamu membunuh siapa? Abdurrahman bin Muljim, bagian saya adalah Ali bin Abi Thalib. Kamu wahai Ammar bin Bakar, kamu siapa? Saya Muawiyah. Kamu siapa? Saya Ammar bin Abil As. Nah, mereka semuanya bersepakat untuk membunuh di hari ini di tempat yang berbeda-beda, karena memang mereka berbeda-beda tempat tinggalnya. Akhirnya di subuh yang sama, ketika keluar Ali bin Abi Thalib keluar untuk mengerjakan sholat berjamaah, di perjalanan dibunuh. Kemudian begitu juga Ammar bin Abil As juga dibunuh ketika keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, sedangkan Muawiyah di saat itu qadarullah, beliau tidak ikut berjamaah sholat subuh karena beliau berhalangan, ada uzur syar'i. Dalam riwayat yang lain beliau memang keluar, tapi beliau selamat dari kejaran niat busuk dari orang-orang Khawarij. Dan mereka juga orang-orang Muslim, orang-orang Khawarij, akan tapi mereka memberontak dari pemerintahan kaum muslimin yang sah diangkat oleh orang-orang Muslim di saat itu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit bocoran tentang bagaimana mati syahidnya Ali bin Abi Thalib. Adapun nanti kisah detail tentang mati syahidnya Ali bin Abi Thalib akan kita bahas pada waktu yang cocok untuk pembahasan beliau. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang paling berilmu di antara orang-orang yang paling berilmu dari kalangan para sahabat. Artinya Ali itu termasuk orang yang alim di antara deretan orang-orang alim dari ulamanya para sahabat. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang alim dari kalangan para ulamanya para sahabat? Yaitu hadis Al-Barra bin Azib. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengutus Khalid bin Walid untuk berdakwah ke negeri Yaman. Lihat, dari hadis ini terbantahlah ucapan-ucapan orang-orang yang mengatakan Islam itu disebarluaskan dengan pedang, Islam itu disebarluaskan dengan kekerasan. Terbantahlah ucapan ini dari banyaknya hadis Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid itu kalau diutus bukan hanya untuk berperang, tapi fungsi pertama yang dilakukan atau tujuan diutusnya Khalid bin Walid, kita tahu kalau Khalid bin Walid ini adalah orang yang lihai di dalam berperang, orang yang ahli sekali dalam berperang. Tapi utusan yang merupakan Khalid bin Walid, utusan Rasulullah SAW untuk ke negeri Yaman bukan memerangi orang-orang Yaman, akan tapi untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Lihat, hadisnya adalah sangat jelas sekali. Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid ila ahlil Yaman, ke negeri Yaman. Yad'uhum ilal Islam, untuk mengajak orang-orang Yaman tersebut masuk ke dalam agama Islam. Qala al-Barra pun berkata, fakuntu fi man kharaja ma'a Khalid. Aku di saat itu, kata Al-Barra bin Azib, termasuk orang yang ikut serta bersama Khalid bin Walid membantu dakwah Khalid. Nah, fa aqamna sittata ashhur. Kami di sana di Yaman sampai 6 bulan lamanya kami berdakwah. 6 bulan berdakwah di negeri Yaman. Kemudian falam yujibuhu, tidak ada satupun penghuni atau rakyat yang tinggal, penduduk yang tinggal di kota Yaman itu tidak ada satupun yang masuk Islam dari dakwanya Khalid bin Walid. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib. Artinya
tukaran. Khalid pulang ke Madinah, kemudian sampai Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Khalid di saat itu berdakwah di negeri Yaman. Lalu dilanjutkan oleh kisah Al-Barra bin Azib. Lalu ketika Khalid diperintahkan untuk pulang lagi bersama siapa saja yang ingin pulang, jadi silakan Khalid pulang lagi ke negeri Madinah, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa orang yang ingin pulang bersama Khalid silahkan, dan siapa yang ingin menetap bersama Ali bin Abi Thalib silahkan. Kata Barra bin Azib, termasuk saya termasuk sahabat yang tetap ingin menetap bersama Ali bin Abi Thalib dan tidak ikut pulang bersama Khalid bin Walid ke Madinah. Falamma danauna, manakala Ali bin Abi Thalib dan kami yang menemani Ali bin Abi Thalib dekat dengan negeri Yaman, lalu apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib ketika itu sholat dengan sholat yang sangat bagus, bacaannya yang sangat bagus. Kemudian dilihatlah oleh orang-orang negeri Yaman, ini ibadah apa? Sangat menarik sekali, bacaannya sangat merdu sekali. Mungkin dari segi itulah tertariklah orang-orang yang tinggal di negeri Yaman ini. Jadi belum keluar sepatah kata dari Ali bin Abi Thalib, hanya terlihat dari akhlak Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang menemani ketika itu, dan terlihat dari segi ibadah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabatnya, timbullah ketertarikan penghuni atau penduduk negeri Yaman di saat itu, sehingga tertariklah mereka dengan Islam. Nah, berbeda sekali mungkin dengan Khalid bin Walid ketika berdakwah hanya sekedar menyampaikan, mungkin kemudian tidak terlihat ada sesuatu yang menarik pada diri Khalid bin Walid sehingga banyak orang-orang yang menolak dakwah Khalid bin Walid. Bukan artinya Khalid bin Walid tidak berhasil, bukan artinya Khalid bin Walid gagal, kata para ulama. Tetap dikatakan Khalid bin Walid berhasil dalam berdakwah, dan tetap dikatakan Khalid bin Walid mendapatkan pahala dari dakwahnya tersebut. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang sangat pintar dan sangat cerdas di dalam berdakwah, sehingga beliau bisa memikat hati-hati orang-orang yang ingin ia dakwahi. Lebih ia tonjolkan akhlak-akhlak yang bagus dengan muamalah yang bagus. Bahkan sebelum dia berdakwah, dia tunjukkan inilah ibadah yang diajarkan kepada kami, inilah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalamnya, sehingga orang-orang tertarik. Karena Al-Qur'an ini sangat memberikan pengaruh sekali bagi orang yang mendengarkannya. Al-Qur'an ini memiliki kemukjizatan, dan di antara kemukjizatan Al-Qur'an itu apabila dibacakan, orang-orang akan seperti terperdaya. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib menggunakan cara berdakwah seperti ini. Dia bacakan Al-Qur'an dalam salat, sehingga tertariklah penduduk negeri Yaman di saat itu. Lalu banyaklah orang-orang Yaman masuk Islam karena dakwanya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu nanti akan diutus lagi Mu'az bin Jabal dan seterusnya dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan yang dimiliki atau didapati oleh Ali bin Abi Thalib adalah beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Al-mubasysyirin, al-asyrul mubasysyirin fil jannah. Ada 10 orang para sahabat yang dijamin langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam deretan para sahabat yang 10 itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mubasysyirin itu langsung masuk dalam surga tanpa dihisab amalannya dan tanpa adanya melewati azab-azab di neraka. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya berulang-ulang kali telah kita sampaikan. Insyaallah kita sudah mengetahuinya. Nah, kita langsung pada keutamaan berikutnya. Keutamaan Ali bin Abi Thalib yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib adalah pelaksana harian Rasulullah SAW. Artinya tangan kanannya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ini pelaksana harian. Artinya kalau Rasulullah SAW itu membutuhkan ini, memerlukan ini, Ali bin Abi Thalib senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Keutamaan ini berdasarkan beberapa dalil. Di antara dalilnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah diutus untuk berdakwah, tapi qadarullah negeri tersebut tidak menerima dakwah,
sehingga bahkan mereka menentang dakwah tersebut dan memerangi kaum muslimin. Ketika itu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk perangi saja mereka. Ini cara terakhir. Memerangi itu adalah cara terakhir dalam berdakwah. Perangi mereka karena mereka melawan. Jadi bukan karena mereka tidak menerima. Kalau sekadar tidak menerima ya mungkin tidak akan diperangi. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka malah memusuhi dan mencoba untuk mengganggu kaum muslimin dalam berdakwah. Akhirnya Rasulullah perintahkan perangi mereka. Ketika diperangi, menanglah Ali bin Abi Thalib dengan beberapa pasukan-pasukan yang dibawa komando Ali bin Abi Thalib. Ketika menang, Ali bin Abi Thalib tentu dalam peperangan itu ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Namun yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah dia mengambil sebahagian kecil untuk beliau pergunakan untuk kepribadiannya. Artinya dia ambil ghanimah tersebut belum dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW. Biasanya yang membagi-bagi ghanimah itu adalah Rasulullah SAW. Karena ghanimah itu, harta rampasan perang itu akan dibawa dulu ke Madinah. Sampainya di Madinah nanti akan dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW. Tentara si fulan akan dapat sekian. Sahabat si fulan akan dapat sekian. Sahabat si fulan akan dapat sekian. Itu Rasulullah SAW yang bagi-baginya. Tapi Ali bin Abi Thalib ini mengambil sebagian kecil. Yang mungkin itulah bagian daripada Ali bin Abi Thalib tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Dilihat oleh 4 para sahabat ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Dilihat oleh 4 para sahabat. Sesampainya 4 sahabat ini pertama sudah mereka nasihati Ali bin Abi Thalib. Apa yang kau lakukan wahai Ali bin Abi Thalib? Ini tidak dibenarkan. Istilahnya kamu sudah korupsi. Kamu sudah korupsi telah mengambil bagian tanpa seizin Rasulullah SAW. Akhirnya Ali bin Abi Thalib karena memang darurat, membutuhkan, saat itu memang sangat membutuhkan, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengambil bagian itu. Nah, sesampainya di Madinah, 4 sahabat yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini melaporlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib telah korupsi. Dia mengambil bagian tanpa sepengetahuan engkau wahai Rasulullah. Dia tidak tahu bagiannya berapa tapi dia ambil. Nah, Rasulullah ketika itu mendengar laporan ini, Rasulullah berpaling. Tanpa sedikit pun menghiraukan 4 orang sahabat ini. Berpaling Rasulullah, pergi ke tempat yang lain. Para sahabat ini mungkin, Rasulullah belum paham kali ya apa yang kita maksud. Yuk kita datangi lagi Rasulullah. Datangi lagi. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib begini. Rasulullah langsung berpaling lagi, berpindah tempat. Lalu 4 sahabat ini mengejar Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, apa yang kami sampaikan ini benar. Terlihat dari wajah Rasulullah SAW seperti wajah yang marah. Perawakan wajahnya seperti orang yang marah. Kita tahulah wajah orang yang marah sama tidak marah. Para sahabat pun tahu. Terlihat dari perawakan wajah Rasulullah SAW itu kelihatan Rasulullah SAW marah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma turiduna min Ali. Ma turiduna min Ali. Diulang-ulang Rasulullah. Apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah. Inna aliyan minni wa ana minhu. Sesungguhnya Ali itu adalah bagian dariku dan aku adalah bagian daripada Ali. Artinya apa yang telah dilakukan oleh Ali itu sudah di atas persetujuan Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, aku ini adalah bagian daripada Ali. Ali ini adalah bagian daripadaku. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Ali itu telah mendapatkan rekomendasi bahwasanya pelaksana harian Rasulullah SAW, apapun yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu sudah mendapatkan instruksi, perintah dari Rasulullah SAW, walaupun para sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, wa huwa waliyun kulli mu'min ba'di. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu adalah menjadi wali. Wali itu menjadi pemimpin bagi setiap seorang mukmin setelah meninggalku nanti. Jadi setelah meninggalku nanti, Ali itu akan menjadi wali. Wali itu bisa menjadi tempat orang yang bertanya, tempat orang yang minta bantuan. Itulah wali. Nah, jadi wali setelah meninggalku nanti, bagi setiap mukmin Ali itu adalah wali mereka. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib adalah pelaksana harian Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW juga saking kedekatannya, bahkan mungkin saking telah percayanya Rasulullah SAW dengan Ali, pernah di suatu saat Rasulullah SAW ini mengutus Abu Bakar untuk membacakan surat dari Rasulullah SAW ke Mekah untuk orang-orang Quraisy. Diutuslah Abu Bakar.
Karena memang di saat itu para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dalam segi ibadah. Jadi mereka itu berlomba-lomba. Nah, termasuk Abu Bakar ini semangat. Kalau apa saja yang diperintahkan Rasulullah SAW itu semangat untuk melakukannya. Di antara perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar adalah, wahai Abu Bakar, sampaikan suratku ini dan bacakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Abu Bakar mulailah jalan untuk menuju kota Mekah di saat itu. Tapi Rasulullah SAW berubah pikiran. Akhirnya tidak berapa lama setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu susul Abu Bakar, katakan kepada Abu Bakar surat itu serahkan kepada Ali, dan Ali lah yang akan membaca surat tersebut. Tidak berapa lama, tidak terlalu jauh jaraknya antara Ali dengan Abu Bakar berjumpa, tinggal beberapa kilo saja untuk sampai ke kota Mekah. Ali berpesan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pesan dari Rasulullah SAW bahwasanya surat tersebut saya yang membacakannya kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika itu Abu Bakar merasa sedih. Sedihlah Abu Bakar, kemudian pulanglah Abu Bakar ke Madinah dan menemui Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak ada apa-apa sedikit pun. Artinya Rasulullah SAW tidak berniat apapun dalam masalah ini. Kenapa Abu Bakar dicabut perintahnya dan dialihkan perintah tersebut kepada Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah SAW, tidak ada maksud apapun dalam masalah ini. Tapi begitulah manusia, tentu ada rasa sensitif, itu ada. Tapi yang bagusnya di sini adalah Abu Bakar datang klarifikasi langsung kepada Rasulullah SAW sehingga clear masalah. Yang menjadi masalah di zaman sekarang ini adalah ketika ada masalah timbul sensitif ya, sifat fitrah manusia, tapi didiamkan dan mungkin tidak ada jalan keluar yang kita mungkin bisa cari bersama. Ini yang banyak terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dahulu termasuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, langsung, ya Rasulullah SAW, apa maksudnya? Bagaimana ini ya Rasulullah? Kenapa saya digantikan? Apa kesalahan saya? Mungkin itu yang ditanyakan oleh Abu Bakar. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sehingga tenanglah Abu Bakar, puaslah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan menerima hal tersebut. Artinya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu contoh bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah pelaksana harian Rasulullah SAW ketika di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW ada ikatan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak mengizinkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah dalam keadaan beribadah umroh pada tahun tersebut. Tapi dalam poin-poin perjanjian itu mereka ada genjatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy mengadakan peperangan selama 10 tahun. Kemudian di antara poin yang berikutnya dalam perjanjian tersebut, kaum muslimin tidak diizinkan umroh pada tahun ini. Padahal mereka para kaum muslimin dan Rasulullah SAW telah berpakaian ihram, sudah siap-siap masuk ke kota Mekah dan tidak terlalu jauh lagi jaraknya. Nah, ketika itu diizinkan mereka untuk melakukan ibadah umroh tahun depannya. Namun tentu ada surat tertulis di antara perjanjian tersebut. Harus ada tanda tangan dari pihak kaum muslimin yaitu Rasulullah SAW dan ada tanda tangan dari pihak orang kafir Quraisy. Perjanjian itu ditulis oleh kaum muslimin. Tapi karena Rasulullah SAW tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, akhirnya yang menulis perjanjian tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bahkan dalam riwayat hadis ini sangat dijelaskan, sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sampai-sampai ada poin-poin yang orang-orang kafir Quraisy tidak setuju. Di antaranya orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak setuju dengan poin Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaan Rasulullah SAW itu kalau menulis surat pasti di atasnya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Baru nanti Rasulullah SAW menulis isi poin dari surat tersebut. Nah, sebelumnya Rasulullah pasti menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah tulisan yang tidak disetujui oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Kata mereka, "Mar-Rahman." Apa Rahman? Kata mereka. Kami tidak kenal Rahman. Kata beliau, orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan,
Fa wallahi ma adri ma huwa. Siapa? Kami tidak tahu itu siapa Rahman. Walakin uktub bismika Allahumma. Tulis saja kalau kamu mau tulis di awalnya, tulis saja bismika Allahumma. Ini kami kenal semuanya. Bismika Allahumma. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim kami tidak kenal. Hapus. Lalu dengan berat hati Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah, ya Ali, hapus. Ketika itu Ali bin Abi Thalib masih menerima, dihapus oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu dibacakan lagi oleh Ali bin Abi Thalib isi suratnya. Di antara poin yang tidak disetujui lagi oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah adanya penulisan Rasulullah min Muhammad. Rasulullah ini adalah persepakatan antara Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Apaan Rasulullah? Kalau kami setuju bahwasanya Muhammad ini Rasulullah, ngapain kami halangi mereka untuk masuk ke dalam negeri kami, Mekah? Kalau kami setujui bahwasanya Muhammad Rasulullah, hapus kalimat Rasulullah. Akhirnya mengalah lagi Rasulullah, wahai Ali, hapus kalimat Rasulullah. Tapi dalam masalah ini Ali bin Abi Thalib keberatan. Artinya tidak mau menghapusnya dan tidak mendengarkan perintah Rasulullah. Sehingga diulangi dari Rasulullah, wahai Ali, hapus. Di mana letak Rasulullah itu? Saking tidak tahunya Rasulullah, saking tidak bisa bacanya Rasulullah, kalimat Rasulullah saja tidak tahu dia di antara deretan-deretan tulisan itu mana kalimat Rasulullah. Kalau Ali tidak mau menghapusnya, kalau kamu tidak mau wahai Ali, biar saya yang menghapusnya. Tapi tunjukkan di mana kalimat Rasul itu, di mana Rasulullah. Nah, kata para ulama dari riwayat inilah Rasulullah dijelaskan bahwasanya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis sampai ketika beliau menjadi Rasul. Walaupun ya ada khilaf para ulama, ada ulama mengatakan Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis selama beliau belum menjabat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi waktu masih kanak-kanak, masih remaja sampai menikah dengan Khadijah, beliau itu belum bisa baca dan tulis. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul, beliau itu bisa baca dan bisa tulis. Bisa baca dan bisa tulis. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah Rasulullah SAW itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis dari sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Bukti hadisnya yang menguatkan pendapat ini adalah hadis tentang perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW meminta ditunjukkan di mana tulisan Rasulullah itu agar beliau langsung yang menulisnya, karena Ali bin Abi Thalib tidak tega Muhammad Rasulullahnya dihapus. Dalam masalah ini Ali bin Abi Thalib tidak tega, Ali tidak mau menghapusnya, langsung Rasulullah yang menghapus di saat itu. Tapi Rasulullah tidak tahu letaknya di mana. Nah, ini adalah beberapa contoh bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pelaksana harian Rasulullah SAW, dan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tentu itu mendapatkan persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib mendapatkan kecintaan kaum muslimin. Artinya siapa saja dari kaum muslimin, orang-orang yang beriman mencintai Ali bin Abi Thalib merupakan bagian daripada keimanan. Jadi mencintai Ali bin Abi Thalib merupakan dari keimanan. Sabda Rasulullah SAW menguatkan hal ini adalah la yuhibbuhu illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafiqun. Tidaklah yang mencintai Ali kecuali orang-orang yang beriman, dan tidaklah orang yang membenci Ali kecuali orang-orang munafik. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya mencintai Ali bin Abi Thalib secara khusus termasuk penyempurna iman seorang mukmin. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kok bisa mencintai Ali bin Abi Thalib bagian daripada penyempurna iman? Bisa. Karena kata para ulama, iman itu memiliki cabang-cabang, beberapa cabang, dan di antara cabang-cabang keimanan adalah mencintai Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kata Rasulullah, di antara cabangan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mungkin mengganggu orang-orang yang lewat. Ada di jalanan kita lihat batu kerikil kecil, kita singkirkan. Itu bagian daripada keimanan. Kok bisa menyingkirkan batu kecil, duri, apa saja yang akan menghalangi, yang mengganggu kaum muslimin, mengganggu siapa saja yang lewat, ketika kita singkirkan, itu adalah bagian daripada keimanan, dan itu adalah bagian keimanan yang paling rendah. Nah, di antara keimanan-keimanan, cabang-cabang keimanan tersebut adalah mencintai Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ditanya kok bisa, ya jawabannya adalah seperti kita sebutkan tadi, ya seperti bagaimana
batu yang kita singkirkan dari jalan itu juga merupakan keimanan kita dan penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib berguru langsung bersama Rasulullah SAW, bahkan mondok di rumah Rasulullah SAW, sehingga beliau ini mendapat pendidikan khusus dari berbagai macam aspek. Jadi Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar dari segi agama, dari segi akhlak Rasulullah, dari segi bagaimana Rasulullah SAW di rumah, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan istrinya, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan anak-anaknya, bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan pembantu-pembantunya. Dari segi ini Ali bin Abi Thalib mendapatkan ilmu tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib mendapatkan ilmu dari setiap lini dan setiap aspek yang dia lihat dari Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang sangat besar di sisi Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau sedikit memang meriwayatkan hadis, sebagaimana tidak banyaknya Abu Hurairah, Anas bin Malik. Mereka banyak meriwayatkan hadis, bukan artinya sahabat-sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis itu mereka tidak berilmu, bukan. Ada beberapa penghalang barangkali mereka itu kenapa sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib ini orang yang pertama masuk Islam, yang senantiasa hidup bersama Rasulullah, hari-hariannya bersama Rasulullah SAW. Kenapa beliau sedikit meriwayatkan hadis? Karena kata para ulama, karena beliau disibukkan dengan pelaksanaan harian dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau senggang, beliau disibukkan lagi dengan menjadi khalifah. Jadi khalifah itu bukan urusan yang sangat sepele, sehingga beliau disibukkan menguruskan kaum muslimin, urusan rakyat-rakyatnya, sehingga beliau tidak sempat dijadikan tempat orang bertanya. Jadi kalau dia orang-orang yang seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, memang itulah peruntukan dirinya. Dia di masjid, tidak disibukkan dengan perniagaannya, sehingga kalau ada kaum muslimin yang mendapatkan sebuah masalah, mereka datang kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menjawab, begini, Rasulullah SAW, saya pernah melihat Rasulullah SAW melakukan ini. Ada lagi nanti para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, atau para tabi'in bertanya, murid-muridnya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya menemui masalah ini, bagaimana solusinya? Saya mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, solusinya adalah ini. Sehingga kita dapati dalam berbagai macam ribuan hadis, banyak yang meriwayatkan hadis itulah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha, karena memang mereka tidak memiliki kesibukan sebagaimana kesibukan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Untuk contoh-contoh bagaimana Ali bin Abi Thalib mendapatkan pendidikan dari Rasulullah SAW, karena banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insya Allah dalam poin ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan pembahasan Ali bin Abi Thalibnya. Kita sampai pada poin ini, dan poin ini akan kita ulangi lagi pada pertemuan yang berikutnya insya Allah, jika kita diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat sedikit menambah keilmuan kita, dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat ilmu tersebut. Buah daripada ilmu dari kita pelajari adalah mengamalkannya. Jika ilmu yang kita dapatkan tidak kita amalkan, maka niscaya seperti pohon yang rindang tapi tidak memberikan manfaat. Dia bermanfaat mungkin untuk memberikan naungan pada orang lain, tapi tidak memberikan manfaat banyak untuk dirinya dan untuk orang lain. Oleh karenanya, mari ilmu yang sedikit yang kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita, berusaha semaksimal mungkin kita untuk mengamalkannya, dan kalau kita mampu, kita kembangkan lagi, kita share lagi ke saudara-saudara kita, ke anak-anak kita, ke keluarga-keluarga kita, agar mereka mendapatkan kenikmatan ilmu sebagaimana yang kita dapatkan di saat ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.